terlempar ya. Saya share lagi. Nah, jadi balik lagi ya. Jadi project is temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. Jadi intinya di sini adalah ada sesuatu yang unik. Misalnya hotel tadi ya. Hotel itu berarti kalau bangun di Bandung sama di Surabaya tentunya akan berbeda. Contohnya itu adalah pasti untuk biaya pasti berbeda. Karena apa? Karena mungkin kondisi tanahnya berbeda, orang yang mengerjakan berbeda, peralatan berbeda, terus kemudian lain-lainnya itu juga pasti banyak yang unik ya. Unik itu artinya tidak sama ya, tidak mungkin sama satu dengan yang lainnya. Nah, ciri-ciri proyek itu biasanya memiliki tujuan khusus ya, produk akhir atau hasil kerja akhir. Ya. Terus kemudian jumlah biaya, jadi biayanya harus ada. Biayanya berapa? Sasaran ke jadwal, ya, kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan di atas telah ditentukan. Nah, bersifat sementara tadi ya, yang saya sebutkan, dibatasi oleh awal dan akhir ya. Jadi nanti pasti ada start, ada finishnya. Terus kemudian sifatnya non rutin ya. Kalau rutin itu ya tidak berulang-ulang. Kalau ini namanya project ya berarti misalnya kalau bangun hotel itu berarti bangun hotelnya itu tidak mungkin berulang-ulang ya satu kali itu gitu ya. Tapi nanti ada kegiatan rutin tiap bulan itu harus ada mungkin perbaikan tiap tahun, mungkin harus ada renovasi, mungkin tiap 5 tahun ada renovasi besar gitu ya. Itu pasti gitu ya. Jadi kalau sifatnya rutin atau berulang repetitif itu biasanya ya operasional atau mungkin kegiatan di industri ya. Industri sekarang buat misalnya sekarang buat industri furniture ya, misalnya sekarang buat meja, besok buat meja, besok buat meja itu berulang terus itu sifatnya makanya bukan di manajemen proyek tapi manajemen industri. Terlempar terus, sorry. Ini pas saya di luar ya soalnya, nggak pakai wifi. Sebentar saya kopikan dulu. Oke, saya lanjutkan lagi ya, mungkin saya tidak perlu pakai display ya, biar nggak terlalu berat. Oke, jadi tadi harus ada material, jadi 5M tadi itu adalah punya sumber daya, itu ada material, money, method, sama man ya. Sama mungkin
Yang kelima ini mestinya ya, yang kelima ini ada yang namanya mesin ya, jadi alat ya. Biasanya ada kita sebut sebagai 5M. Biasanya kita sebut sebagai unit ya. Unit itu dalam artian proyek satu dengan yang lainnya tidak pernah sama. Kemudian dinamis, ya dinamis itu penggunaan sumber daya dan multidisiplin keilmuan. Jadi itu bisa berubah-ubah ya. Satu proyek mungkin perlu sipil, perlu arsitek, tapi satu proyek mungkin perlu sipil, arsitek, tambah mekanikal, satu proyek lagi perlu sipil, arsitek, mekanikal, tambah elektrikal, dan seterusnya gitu ya. Jumlahnya mungkin pasti akan berbeda-beda. Nah, kemudian sifatnya juga sementara ya, sifatnya ini ada 3 mungkin yang harus diingat-ingat. Kemudian sasaran proyek itu sebenarnya ada 3, yaitu biaya, jadi ada trade off-nya, ada biaya, waktu, sama mutu gitu ya. Dalam proses mencapai tujuan, proyek dibatasi oleh target biaya, jadwal, dan mutu yang telah ditetapkan. Ketiga hal tersebut sering disebut sebagai triangle constraint ya, triangle constraint itu ya. Jadi ada istilahnya diingat sebagai BMW ya. Jadi kadang-kadang proyek itu ada yang pengen cepat, ya, pengen cepat tapi biayanya pasti mahal. Itu ya pasti mahal. Biasanya mungkin kita ada bangunan pakai baja itu mungkin cepat tapi biayanya mahal. Terus kemudian ada trade off antara mutu juga gitu ya. Ada biaya, waktu dan mutu itu mungkin ada trade off. Trade off itu artinya kadang-kadang biayanya untuk mencapai waktu yang cepat, biayanya pasti akan mahal. Untuk mencapai mutu yang sangat tinggi, itu biayanya juga jadi mahal gitu ya. Jadi kita harus cari yang paling optimum di antara ketiganya gitu ya. Oke. Berarti constraint-nya tadi adalah BMW ya. Jadi biaya, mutu sama waktu. Waktu itu jadwal. Ya, jadwal artinya bisa kalau proyek bangunan baja mungkin 3 bulan bisa selesai. Tapi kalau bangunan beton mungkin harus 6 bulan atau mungkin 1 tahun gitu ya. Nah ini mungkin pengaruhnya nanti di atasnya ke biaya atau mungkin dengan kualitas. Kalau kualitas itu larinya ke spesifikasi ya. Nanti saya jelaskan spesifikasi itu apa di pertemuan selanjutnya. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk kegiatan proyek itu ada perbedaan ya antara proyek sama kegiatan operasional. Kalau kegiatan proyek itu biasanya bercorak dinamis, non rutin ya. Jadi hanya 1 kali. Siklus proyek relatif pendek ya, tidak mungkin panjang. Paling lama itu biasanya 2-3 tahun itu sudah selesai proyek itu. Nggak mungkin lebih proyek jangka panjang itu yang biasanya ya sekitar 2 tahun, 3 tahun itu sudah paling lama. Kemudian integritas kegiatan di dalam periode siklus proyek berubah-ubah, jadi naik turun. Jadi kegiatannya itu tidak mungkin sama terus. Berbeda kalau dengan kegiatan industri atau operasional. Kalau industri itu sekarang buat 2 meja, besok 2 meja, besok 2 meja, itu pasti akan sama. Tapi kalau di project itu tidak gitu ya. Makanya nanti untuk schedule-nya biasanya bentuknya ya seperti S, kurva S gitu ya. Kurva S karena di awal dan di akhir itu biasanya kegiatannya sedikit tapi di tengah-tengah itu melibatkan banyak sekali sumber daya. Nanti waktu kita diskusi diskusi mengenai kurva S nanti mengenai biaya nanti kita akan kelihatan nanti. Terus kemudian kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal. Terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu ya. Kemudian keperluan sumber daya berubah baik macam maupun volume itu ya karena kegiatannya macam-macam. Nah, ini bedanya kalau di operasional yang saya jelaskan tadi itu biasanya berulang-ulang kegiatannya. Ya. Kalau operasional itu ya besok
kegiatan apa, besoknya lagi sama, gitu. Hampir sama. Berlangsung dalam waktu jangka panjang. Gitu. 1 tahun diulang lagi, 1 bulan diulang lagi, 1 minggu diulang lagi, ya, 1 hari diulang lagi. Jadi karena sifatnya operasional, intensitas kegiatan relatif sama. Ya. Oh, kalau bulan tahun ini memperbaiki saluran, besoknya memperbaiki saluran, ya karena divisinya operasional untuk perbaikan saluran. Pasti akan sama terus. Macam kegiatan tidak terlalu banyak, macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Itu yang kita perbedaan antara proyek sama operasional. Nah, kalau proyek itu mungkin kita juga harus bisa menyebutkan, ya. Jadi proyek itu besar atau kecil. Nah, ini cuman referennya itu sudah agak lama, ya. Karena agak lama mungkin sudah nggak signifikan lagi kalau dinyatakan dalam rupiah. Proyek kecil itu ya antara 240 juta, ya mungkin, ya. Kecil itu 24 sampai 204. Oh, ini ya. Jumlah orang, ya, jumlah orang ini. Kantor pusat itu ini juga kalau jumlah orang, jam orang itu berarti kan jumlah orang, ya, jumlah orang. Kalau kecil itu jam orangnya, kalau jam orang itu berarti 1 orang itu 1 hari itu bisa 8 jam. Normal kerjanya, ya. Kalau overtime bisa ditambahkan lagi mungkin 4 jam, ya. Jadi kalau 1 hari itu jam orangnya normal itu 8 jam. Berarti jumlahnya nanti lapangannya itu dibagi dengan 8 jam. Ya, sekitar 240.000 dibagi dengan 8. Itu termasuk proyek kecil, gitu, ya. Kantor pusatnya ya sedikit, gitu, ya. Tapi kalau mega project biasanya jam orangnya banyak karena melibatkan orang banyak. Tapi ini nggak baku, ya, karena kadang-kadang kalau untuk proyek-proyek sekarang itu walaupun mega project orangnya nggak terlalu banyak, tapi proyeknya mega project juga bisa, gitu, ya. Tapi ini secara umum itu bisa dilihat dari sini. Nah, sistem pengendaliannya itu kalau proyek-proyek kecil ya pakai laptop PC sudah bisa, ya. Tapi kalau untuk proyek-proyek besar itu biasanya sudah menggunakan mainframe, ya, jadi menggunakan server atau apa. Jadi sudah ada sistem enterprise-nya, ya. Jadi enterprise perusahaannya itu sudah punya, ya. Jadi dia sudah punya sistem yang sangat bagus kalau proyek-proyek yang mega project. Oke, ini untuk kompleksitas dari proyek. Jadi jumlah dan macam kegiatan, macam jumlah hubungan antara kelompok, macam jumlah antar kegiatan organisasi, ya. Jadi proyeknya itu kalau kita sebut sebagai kompleks, ya, kompleksitas. Jadi proyeknya itu kalau jumlahnya banyak, jumlah kegiatannya banyak. Itu apa sih, ya, kegiatan proyek? Pengertiannya apa? Anda bayangkan kayak pekerjaan paving, ya. Pekerjaan paving itu walaupun pavingnya panjang sekali, mungkin nilainya bisa sampai miliaran, gitu, ya. Itu kadang-kadang kegiatannya hanya satu, yaitu paving saja. Berbeda kalau mungkin di oil and gas, ya. Jadi di sana ada electrical, ada mechanical, ada sipil, ada lingkungan, ya. Mungkin di sana ada pelabuhannya, ada perkapalan, ada kelautan, ada IT-nya di sana untuk pengendaliannya. Itu kalau banyak bidang keahliannya yang terlibat, itu kita sebut sebagai proyeknya adalah proyek kompleksitas tinggi, gitu, ya. Tapi kalau tidak banyak yang terlibat, itu kompleksitasnya rendah, gitu, ya. Paham, ya, kira-kira? Nah, terus kemudian untuk macam dan jumlah antar kelompok organisasi dalam proyek, terus kemudian macam dan jumlah hubungan antar kegiatan, gitu, ya. Jadi
saling ini ya. Terus macam proyek ada proyek engineering konstruksi, manufaktur, penelitian dan pengembangan, kemudian ada pelayanan manajemen. Nah, timbulnya suatu proyek ya, proyek itu bisa ada itu karena rencana pemerintah. Pemerintah mau mengembangkan pelabuhan rencananya ya. Jadi makanya di pemerintah itu ada yang namanya master plan ya. Kemudian dituangkan lagi ya. Jadi di RT RW terus master plan ada RDTR, ada RDTRK gitu ya. Jadi tiap tahunannya pemerintah itu sudah punya program. Jadi misalnya kayak pemerintah Surabaya itu sudah punya program dalam jangka waktu 5 tahun itu sudah punya programnya itu apa saja. Itu disebut di master plan. Master plan-nya misalnya master plan drainase sudah punya bagaimana mengembangkan Surabaya itu untuk drainasenya dalam 5 tahun ke depan. Itu sudah disetujui oleh ini ya, oleh DPR. Kalau sudah disetujui oleh DPR master plan itu bahwa nanti harus bangun busem ya di beberapa tempat. Nah, kalau itu sudah disetujui, berarti nanti tiap tahunnya nanti akan dilakukan yang namanya DED atau desain ya. Nah, nanti siklusnya jadinya bisa seperti ini. Jadi proyeknya pertama itu ada FS ya, ada planning and design ya. Nah, nanti di master plan itu biasanya nanti akan ditindaklanjuti programnya itu pakai FS layak atau tidak gitu ya. Terus kemudian ada planning sampai desain, kemudian ada sampai construction ya. Kalau di PMBOK nyebutnya production ya, tapi kalau karena PMBOK itu bisa dipakai di teknik industri juga ya untuk produksi. Nah, asumsinya di konstruksi itu juga seperti produksi juga. Makanya nyebutnya production. Jadi produknya itu misalnya kalau hotel ya hotelnya itu productionnya itu ya. Nah, balik lagi berarti di sini nanti ya kalau di proyek pemerintah itu berarti nanti akan ada ini ya, ada master plan tadi, kemudian di tiap tahun ditindaklanjuti dengan DED. Kalau sudah DED nanti dilelang, kemudian setelah dilelang nanti baru dapat kontraktor, baru dibangun, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada proyeknya muncul itu karena permintaan pasar, ada market ya. Oh, ternyata Surabaya itu banyak wisatawan atau mungkin Bali, kalau Bali itu karakternya banyak wisatawan ya, wisatawan datang. Sehingga perlu dibuatkan tempat wisata, perlu dibuatkan hotel. Itu berarti adalah karena permintaan pasar. Atau mungkin di Surabaya karena kegiatan bisnis orang dari luar negeri, dari Jakarta, dari kota-kota yang lainnya, itu banyak ke Surabaya, bolak-balik gitu ya. Nah itu berarti ini Surabaya itu cocoknya pasarnya adalah hotel untuk kegiatan bisnis. Berarti karakter hotelnya lebih ke hotel bisnis gitu ya. Hotel budget atau hotel bisnis itu mungkin lebih cocok yang di Surabaya. Tapi kalau untuk di Bali itu ke leisure. Jadi dia lebih ke ini ya, ke wisata gitu ya. Kemudian atau mungkin dari perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Misalnya ada perusahaan otomotif, oh pengen mengembangkan ekspansi ya, misalnya hanya pasarnya di Jakarta, kemudian ekspansi ke Surabaya harus bangun kantor cabang dan lain-lain gitu ya. Itu maka itu akan timbul satu proyek. Terus atau mungkin dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Jadi riset and development itu juga bisa muncul satu proyek. Oke, kita lanjut. Jadi kalau untuk proyek engineering atau konstruksi itu nanti ada bangunan gedung, ada bangunan sivil. Jadi kalau dibagi dua ya. Ada bangunan gedung sama bangunan sipil. Jadi makanya kita bukan teknik
building ya, building and material, tapi kita lebih ke teknik ke civil engineering ya. Kalau ceritanya dulu civil sama non civil itu sejak zaman Perang Dunia II itu dulu istilahnya kalau bangunan itu dibagi menjadi dua, bangunan sivil, ada bangunan militer ya. Kalau militer ya berarti kegiatan untuk militer, tapi kalau di luarnya ada bangunan sipilnya. Jadi infrastrukturnya. Itu ada jembatan, jalan raya, waduk, bendungan, itu lebih ke infrastruktur. Jadi ke infrastruktur ya, infrastruktur. Nah, mungkin yang berikutnya itu ada hierarki proses planning ya. Jadi tiap project ya nanti ada hierarkinya. Jadi nanti akan membangun ya misalnya airport, highway, sistem komunikasi, kemudian water distribusi dan water treatment itu nanti akan dibagi menjadi beberapa program-program kecil gitu ya. Kalau proyeknya besar, misalnya bangun bandara, nanti akan dibagi-bagi. Nanti kita akan contoh kasus kita lanjutkan minggu depan. Gitu. Nah, ini mungkin yang pertemuan pertama ya di pendahuluan. Jadi mungkin kita lebih banyak bahas mengenai proyek definisi. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya ada ya. Kalau nggak ada, ketua kelasnya siapa yang di sini? Belum ditentukan, Pak. Belum ditentukan siapa kira-kira? Farhan. Farhan, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Iya, oke Farhan. Ini ya, nanti kita coba minggu depan nanti kalau kita coba untuk ini ya, untuk offline ya. Tapi mungkin saya perlu data dulu, bisa dibuatin Google Google survei ya ke teman-teman. Ini ada yang ini terpapar kalau kalian angkatan berapa, Mas Farhan? Ada yang 2020, ada yang 2021, Pak. 2020 dan 2021 ya. Farhan angkatan berapa? 2021. Ya, 2020, Pak. Ya, 2020. Oke, nanti dibuatin ini ya, grup terus kemudian coba di data ya. Nanti kondisinya, ini kan sudah swab test semua ya? Sudah PCR semua ya? Sudah? Nggak tahu, Pak. Nanti mungkin bisa didata juga apakah sudah PCR atau Nah, antigen nanti seperti itu, Pak. minta tolong di data ya. Kemarin Baik, baik. saya adik-adik yang di UB tak minta data, nanti untuk kalian juga maksudnya nanti biar, jadi saya pengen tahu nanti coba dibuatin ini ya Google survei ya, terserah pakai apa atau pertanyaannya mungkin nama NRP terus kemudian apa pernah terpapar atau enggak gitu ya, terus pernah kontak atau enggak ya, seperti yang di ini aja lah, pernah terpapar atau enggak, nanti terus pengen offline atau online gitu ya, dibuatin survei itu ya, minta tolong ya Mas Farhan ya. Baik, Pak. Siap, Bisa Pak. ya, bisa Google ini enggak, bisa Google ini Bisa, Pak. ya. Oke, nanti yang Farhan bisa dibantu yang lainnya, mungkin ini Farhan tadi yang angkatan 2021 ya. Nanti yang 2020 2020, Pak. ya 2020, yang 2021 mungkin dibantu ya. Nanti siapa yang 2021? Fadila? Saya 2020, Pak. Yang 2021 siapa? Sedikit ya. Jonathan. Jonathan 2020, bukan? 2021, Pak. Iya, 2021. Iya. Iya. Atau Dea ya? Iya, saya 2021, Pak. Ya, dia nanti ya dibuatin survei ke teman-teman ya. Nanti untuk
tracingnya. Nanti kalau saya siap, saya juga pengen tahu nanti siapa yang pengen offline sama online ya. Nanti kita tentukan mix atau apa nanti. Oke. Dia sama Mas Farhan ya. Oke, ini sama Jonathan. Jonathan panggilannya apa? Natasha atau Jonathan ya? Oke. Oke. Nanti minta tolong. Terus untuk sementara perkenalnya itu dulu ya. Ini counting ya, oke. Untuk NRP saya sudah HP saya sudah tahu ya. Ini ya, 30812. Oke, 081228293502. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk materinya. Nanti coba saya upload yang materi hari ini, terus kemudian saya upload sama Google, sama ini, sama apa? PM Box-nya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.